Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi kita pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan materi tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah. Sudah sampai kepada ayat 27. Di ujung ayat 26 Allah menyebutkan kalimat fasiq. Dan pada ayat 27 Allah menjelaskan siapa saja mereka yang termasuk golongan-golongan fasiq. Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ayat yang barusan kita bacakan ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 yang merupakan sambungan atau penjelasan dari ayat 26. Pertama kita lihat dulu makna fasik agar memberikan penjelasan kepada kita inti daripada pembicaraan ujung ayat 26 dan ayat 27 itu sendiri. Secara bahasa fasik itu berasal kata dari fasaqa yang berarti keluar. Menurut Imam At-Tabari, orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kepada kemaksiatan dan kekafiran. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ayat 27 itu menjelaskan ayat 26. Di mana kita tahu bahwa di ayat 26 Allah menyebutkan ada dua pemisalan. Pertama adalah fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman itu ketika mereka melihat kekuasaan Allah yang Allah jelaskan baik secara nyata di alam ini maupun melalui ayat-ayatnya, itu akan menambah keimanan orang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, sementara orang-orang kafir itu apapun bentuk penjelasan yang Allah berikan pada mereka, baik itu ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, itu justru membuat mereka itu bertambah sesat. Dan mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Maka di ujung ayat 26, Allah menyebutkan bahwa yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Jadi Allah memberikan hidayah pada orang beriman dan tidak mendapatkan kebaikan bagi orang-orang fasik. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Allah menjelaskan sifat dan gaya mereka itu. Yang pertama adalah melanggar perjanjian Allah, yang kedua memutuskan hubungan yang wajib dijaga, dan yang ketiga adalah menyebarkan kerusakan. Nah, di sini ada 3 ciri khas mereka itu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Allah maksudkan orang-orang fasik di sini? Menurut At-Tabari, ayat ini berlaku umum. Jadi orang-orang fasik ini adalah yang pertama mereka orang-orang kafir jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa menentang Allah dan Rasul. Akhirnya mereka banyak melakukan berbagai macam kerusakan. Mereka memutuskan hubungan yang harus dijaga, melanggar perjanjian Allah dan seterusnya. Itulah mereka. Juga termasuk kaum Yahudi, di mana mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW tapi menolaknya. Termasuk juga adalah orang-orang munafik. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka itu adalah orang yang banyak melakukan kerusakan. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan mereka juga tidak menjaga hubungan yang seharusnya wajib mereka jaga. Maka Allah menyebutkan mereka itu adalah fasiqin. Kita melihat secara rinci apa saja yang mereka putuskan dan mengapa mereka memutuskan yang seharusnya mereka jaga. Allah menyebutkan wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka itu memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disambung. Menurut At-Tabari, semua hubungan yang Allah perintahkan untuk dipelihara itu mereka putuskan. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, di mana mereka
tidak meyakini keesaan Allah dan tidak meyakini kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak beriman pada Allah dan Rasul, akhirnya mereka tidak beribadah dengan benar. Nah, ini juga mereka memutuskan hubungan dengan Allah. Mereka tidak menyembah Allah, tidak beriman pada Al-Quran. Justru mereka menyembah selain Allah. Apakah mereka itu menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, laut, sungai, atau bahkan mereka menyembah nenek moyang mereka. Nah, ini ketika disebutkan, ketika ada orang yang menyembah leluhur mereka, dengan bahasa lain adalah mereka menyembah nenek moyang mereka. Maka dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan pada mereka wa idza qila ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka berkata qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami tidak mau menyembah Allah, kami mengikuti tradisi nenek moyang kami. Ya, jadi nenek moyang di sini adalah generasi-generasi mereka yang sesat sebelumnya, yang mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebenaran. Mereka itu terkadang membuat sesajen, mempersembahkan ke laut, mempersembahkan ke sungai. Mereka menyembah pohon-pohon besar. Nah, itulah nenek moyang mereka. Maka di ujung ayat Allah menyebutkan, walaupun nenek moyang mereka itu nggak tahu apa-apa. Nah, inilah kesesatan daripada agama yang menyembah nenek moyang, yang mereka sendiri tidak tahu nenek moyang mereka itu apakah mengetahui kebenaran atau tidak. Jadi timbullah generasi yang sesat. Pertama nenek moyang mereka yang sesat, kemudian diikuti oleh penyembah-penyembah nenek moyang mereka bertambah sesat. Nah, ini hubungan kepada Allah yang mereka putuskan, yang seharusnya mereka menjaganya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka itu lebih memilih hawa nafsu, kesyirikan atau kekafiran. Maka akhirnya mereka tidak memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka juga memutuskan hubungan dengan Rasul. Apa maksudnya? Mereka mendustakan Rasul. Meskipun para ahli kitab itu tahu bahwa dalam kitab-kitab mereka nanti di akhir zaman akan hadir seorang nabi pembawa kebenaran, yaitu membawa Al-Quran. Tahu mereka, yang sudah sering kita membacanya di dalam surah Al-Bayyinah, mereka mengatakan bahwa kami tidak akan beriman sebelum datang Al-Bayyinah, yaitu datangnya para nabi dan membawa risalah. Tapi kenyataannya begitu nabi yang dimaksudkan itu datang, yaitu Muhammad SAW, dan membawa Al-Quran, mereka justru membantahnya, tidak mau beriman meskipun ada yang beriman. Nah, ini mereka memutuskan yang seharusnya dijaga, yaitu beriman pada Rasul, mereka mendustakan Rasul. Bukan hanya Rasul yang didustakan, apa yang dibawa oleh Rasul juga mereka tidak percaya, tidak mengikuti petunjuk beliau. Karena apa? Kesombongan, fanatisme golongan, atau kedengkian. Dan mereka mempertahankan agama leluhur nenek moyang mereka. Apalagi yang mereka putuskan yang seharusnya dijaga, hubungan dengan Al-Quran. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan isinya, dan bahkan mereka menyelewengkan makna daripada Al-Quran. Jadi kisah orang-orang yang menyelewengkan makna Al-Quran itu bukan barang baru. Di akhir zaman kita melihat banyak orang-orang yang mengejek Al-Quran, menjelek-jelekkan Al-Quran, atau menyelewengkan makna Al-Quran. Itu bukan barang baru. Nah, di zaman dulu juga sudah hadir orang-orang yang benci kepada Al-Quran, tidak suka kepada Al-Quran. Itulah orang-orang munafik. Mereka mempelesetkan makna daripada Al-Quran. Bukan hanya itu, mereka juga memutuskan hubungan silaturahmi. Hubungan dengan orang tua dan anak, dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga. Dan mereka memiliki komunikasi yang sangat buruk. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qulubuhum syatta. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu, orang-orang fasik, pelaku dosa-dosa besar, yang mereka menentang Allah dan Rasul, hubungan sesama mereka itu sangat jelek. Allah menyebutkan apa? Wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu
itu saling membenci, mereka itu berselisih dan saling memperebutkan kekuasaan di antara mereka. Menurut para ulama, silaturahim merupakan salah satu bentuk hubungan utama yang diperintahkan untuk dijaga. Sementara mereka itu membunuh anak-anak perempuan mereka, yang kuat menindas yang lemah, kemudian membohongi karib kerabat mereka, dan mereka saling menumpahkan darah. Yang mereka putuskan adalah persaudaraan iman karena ada hasad. Kenapa mereka hasad? Mereka tidak suka dengan hadirnya Al-Quran. Mereka tidak suka dengan hadirnya Rasulullah. Meskipun apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran begitu jelas dengan hadis-hadis Rasulullah yang sudah sangat jelas tentang kekuasaan Allah, kemudian kebenaran Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena ada penyakit hasad dalam diri mereka itu. Mereka tidak suka. Mereka menganggap kalau beriman kepada Al-Quran, kemudian mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah, itu akan menyebabkan kehilangan jabatan mereka. Nah, ini di akhir zaman juga hadir dan terjadi bagaimana mereka-mereka yang takut kepada hilangnya pangkat dan jabatan, tidak lain adalah karena mereka itu pengikut orang-orang munafik terdahulu. Mereka sangat takut kehilangan pengaruh. Mereka sangat takut kehilangan pangkat dan jabatan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Padahal kalau mereka menerima Rasulullah, justru mereka itu akan bertambah baik. Bukankah hadirnya Al-Quran akan mengangkat derajat, harkat, martabat manusia? Mereka keliru menganggap kalau beriman pada Al-Quran, mereka kehilangan pangkat dan jabatan, yang pada dasarnya adalah seandainya mereka mau beriman, justru akan menjadi orang-orang mulia. Mereka juga memutuskan hubungan sosial. Tidak ada amanah, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan dan perdamaian. Akibatnya apa? Masyarakat kehilangan ketentraman. Subhanallah. Hadirnya Al-Quran memberikan keadilan. Sementara mereka yang menolak Al-Quran, tidak ada keadilan. Justru yang terjadi apa? Di kalangan orang-orang kafir jahiliyah, itu yang kaya semakin kaya. Yang punya pangkat dan jabatan, mereka semakin hidupnya dalam keadaan yang kecukupan. Sementara masyarakat biasa hidup dalam penderitaan. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima Al-Quran. Maka kalau ditanyakan kepada kita, dengan krisis, kondisi yang kita hadapi di akhir zaman ini, dengan harga barang yang makin mahal, pekerjaan yang semakin sulit, kemudian mereka orang-orang yang diberikan amanah tidak perhatian kepada rakyat, mereka hidup dalam penuh kebahagiaan, mereka makan di atas penderitaan rakyat, dan berbagai macam gejolak sosial yang terjadi di akhir zaman ini. Apa solusinya? Allah sudah memberikan solusi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ketika ada persoalan, ada perselisihan, ada masalah yang kalian hadapi, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Selama ini tidak diterapkan, ketika mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka jangan pernah berharap kedamaian, kebaikan, keadilan dalam kehidupan masyarakat itu, nggak akan pernah ada itu. Maka merugilah mereka yang hidup di dunia, Al-Quran ada. Mereka yang hidup di dunia, Sunnah Rasulullah hadir. Mereka campakkan Al-Quran, mereka campakkan hadis-hadis Rasulullah. Justru mereka mencari pedoman dan tuntunan selain daripada pedoman Allah dan Rasul, maka tunggulah kehancuran bagi mereka. Yang terakhir, tadabbur daripada surat Al-Baqarah ayat 27 ini adalah di mana Allah menyebutkan di ujung ayat, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, inilah akibatnya. Mereka hidup dalam berbangsa, beragama, bernegara, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sunnah Rasulullah sebagai tuntunan. Apa yang terjadi? Ulaika humul khasirun. Hidup mereka itu dalam kerugian. Kerugian yang pertama adalah mereka rugi di dunia. Apa bentuk mereka rugi di dunia? Hati menjadi keras. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan.
Kalau hati menjadi keras, maka hati tersebut tidak akan pernah menerima kebenaran. Maka kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, ketika ada pemimpin yang berbuat salah, kemudian ditegur oleh rakyatnya, bukannya malah bertobat, malah dia mencari alasan. Apa salah saya? Nah, ini kenapa bisa terjadi? Mereka orang rugi di dunia, hati yang menjadi keras. Kemudian, ketahuilah mereka yang jauh dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itu hidupnya tidak tenang. Tidak ada ketenangan. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Sementara mereka jauh dari hukum Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, itu hidupnya gelisah, resah, dan tidak ada ketenangan. Kemudian, rugi di dunia selanjutnya adalah hilang keberkahan. Lihatlah kaum Sabak yang awalnya mereka hidup dalam kemakmuran, kemudian mereka kafir kepada hukum Allah dan Rasul, tidak ada keberkahan. Tidak ada lagi keberkahan di negeri tersebut. Dan rugi di dunia selanjutnya adalah rusaknya tatanan kehidupan sosial. Nah, ini yang kita khawatirkan hari ini. Ya, bagaimana kita melihat fakir miskin, anak yatim, hidup terlantar, tidak diurus. Belum lagi persoalan pendidikan dengan biaya yang sangat mahal. Ya, kemudian kehidupan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Bukankah Indonesia ini khususnya memiliki sumber daya alam yang luar biasa? Ya, kita punya tambang emas, kita punya tambang perak, tambang nikel, batu bara, dan bahkan baru-baru ini kita ditemukan di Andaman itu ada stok minyak yang luar biasa. Kalau ini betul-betul digunakan menurut pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, Indonesia insya Allah akan menjadi negeri yang paling kaya. Dan khususnya Aceh akan menjadi daerah yang paling hebat. Tetapi karena mereka jauh dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, Allah menyebutkan apa? Ulaika humul khasirun. Mereka rugi. Rugi di dunia sebagaimana kita sampaikan tadi. Rugi yang kedua adalah rugi dalam bidang agama, hilangnya iman. Lihatlah bagaimana kondisi kita hari ini. Bagaimana iman orang yang diberikan amanah. Bagaimana imannya masyarakat. Bagaimana imannya para pemuda dan pemudi. Ini sangat meresahkan kita kondisi di akhir zaman. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka jauh dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan yang terakhir adalah kelak mereka rugi di akhirat. Apa kerugian di akhirat? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan ridha Allah. Bagaimana kita bisa dapatkan rahmat dan ridha Allah sementara kita hidup di dunia? Ada orang yang hidup di dunia jauh daripada Allah dan Rasul. Mereka itu rugi di akhirat. Bukan hanya tidak mendapatkan rahmat Allah, mereka jauh dari surga Allah dan akhirnya mendapatkan azab, dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Surat Al-Baqarah ayat 27 mengajarkan kita, jadilah kita pribadi yang senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap gaya kehidupan orang fasik dengan 3 ciri khas mereka itu. Yang pertama adalah memutuskan apa yang seharusnya disambung. Dan yang kedua adalah mereka lupa janji kepada Allah. Dan yang terakhir adalah mereka melakukan berbagai macam kerusakan. Semoga renungan singkat ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Dan insya Allah kita akan menjadi pribadi, sebuah bangsa, kehidupan yang mulia dan bahagia di dunia. Dan insya Allah bahagia di akhirat dengan mendapatkan syurga Allah dan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.